Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah pengembangan kurikulum di SD yang dibimbing langsung oleh dosen pengampu yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Aslamiyah MPD PhD dan Ibu Yayuk Hartini MPD. Adapun anggota kelompok 3 yaitu ada Sri Mulyani, Rizwana Sandi, saya sendiri Fuad Adiat Mahabibi, dan yang terakhir ada Febri Agustina. Judul materi kita pada perkuliahan hari ini yaitu membahas tentang prosedur pengembangan kurikulum. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pada materi kali ini kami akan membahas 4 poin utama, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang kedua, prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir ada langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu prinsip-prinsip pengembangan dalam kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah usaha untuk menentukan rencana dan pengaturan yang bermuatan tentang tujuan, isi, materi pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan perkembangan peserta didik dan tujuan suatu lembaga. Sebagaimana dalam Hamalik yang dikutip oleh Syafarudin dan Amiruddin menyebutkan ada setidaknya 8 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut antara lain prinsip berorientasi pada tujuan, relevansi, efisiensi, fleksibilitas, kontinuitas, keseimbangan, keterpaduan, dan mutu. Lalu kemudian dalam Sukma Dinata membagi prinsip pengembangan kurikulum itu menjadi 2 kelompok, yaitu prinsip umum dan juga prinsip khusus. Untuk lebih jelasnya lagi, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, penjelasan tentang prinsip pengembangan kurikulum akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Mulyani dengan NIM 19101251 Nomor daftar hadir saya 8. Jadi, prinsip umum dalam pengembangan kurikulum dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Adapun penjabaran prinsip-prinsip umum ialah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi atau relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi siswa atau relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Perkembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibilitas dalam implementasinya, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tepat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibilitas ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengenalan belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dua jenis pekerjaan. Yang keempat ada prinsip efisiensi.
Peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ia mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Dewasa ini, dunia revolusi industri menawarkan berbagai macam perkembangan kurikulum yang dilahirkan oleh para ahli dari dunia barat. Salah satu pengembangan kurikulum yang dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai sebuah cita-cita bangsa, yaitu mengoptimalkan kecerdasan anak-anak generasi penerus bangsa untuk memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Dan yang terakhir, prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran yang dicapai dan diimplementasikan. Dengan prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Rizwana Sandi, nomor absen 34 dari kelas 4 EPGSD. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai prinsip khusus. Prinsip khusus sebagaimana dikemukakan oleh Sukma Dinata mencakup 5 hal. Yang pertama, prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Dalam perumusan tujuan pendidikan didasarkan pada sumber-sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka, dan survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu. Yang kedua, prinsip pemilihan isi pendidikan. Dalam menentukan isi kurikulum, beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan ialah diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal kecocokan metode atau teknik belajar mengajar, variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar, dan keefektifan metode atau teknik tersebut. Yang keempat, prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal seperti kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia, serta pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran. Yang terakhir atau yang kelima ada prinsip berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar ini setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan, yakni pertama merencanakan alat penelitian, kedua menyusun alat penelitian, dan yang ketiga mengelola hasil penilaian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Agustina, nomor absen 49 dengan NIM 1910 1253 240. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, model administratif. Model administratif ialah model tertua yang pernah digunakan. Pengembangan model administratif ini dilakukan oleh administrator pendidikan. Ia membentuk suatu tim pengarahan pengembangan kurikulum. Model ini sering pula disebut dengan model garis. Yang kedua, model Aris-Lewy 1977. Proses pengembangan kurikulum dilaksanakan melalui beberapa tahapan, sebagaimana yang dikutip dalam buku dasar-dasar pengembangan kurikulum karya Burhan Nurgianto, terdiri dari penentuan tujuan umum, perencanaan, uji coba, dan revisi, ujian lapangan, pelaksanaan kurikulum, dan pengawasan mutu kurikulum. Yang ketiga, model Rogers. Terdapat tahap pengembangan kurikulum. Dengan model Rogers, tahap pertama yang dilakukan ialah memilih target yang akan ikut
serta dalam kelompok intensif dari sistem pendidikan. Dan selanjutnya, guru berpartisipasi dalam pengalaman gurunya. Sekian, terima kasih.